Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Tahun 2023 ini tuh lagi banyak-banyaknya nih rilisan hardware terbaru. Termasuk ya si Intel Core generasi ke-13 alias si Raptor Lake ini. Yang baru aja nih rilis untuk varian mobile-nya. Kebetulan juga nih gue berkesempatan untuk bahas CPU teranyar mereka tersebut yang di sini mereka kasih pinjam ke gue laptop dengan Intel Core generasi ke-13 yang sudah bersertifikasi Intel Evo. Yang kayaknya juga nih, gue udah bertahun-tahun belum nyicip lagi laptop Intel Evo yang terakhir kali tuh gue masih nyicip di generasi ke-11 mereka. Ya lumayan lama juga sih, jadi gue sendiri juga cukup penasaran perubahan apa nih yang Intel bawa kali ini. Nah, untuk sampel laptop yang gue pegang sendiri di sini adalah Lenovo Yoga Pro 7i. Laptop tipis premium dari Lenovo nih, yang sering video berjalan nanti akan gue bahas juga laptopnya. Tapi gue akan lebih condong nih bahas CPU Intelnya ketimbang laptopnya sendiri, karena video ini lebih ke impresi gue terhadap CPU Intel, jadi nggak akan ada data-data pembanding nih, karena memang bukan video review juga sih. Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh dan supaya kalian nggak bingung dengan penjelasan ke depannya, kita kenalan dulu sama CPU Intel Core generasi ke-13 varian mobile. Nah, CPU yang memiliki codename Raptor Lake ini terbagi menjadi 4 segmen, yaitu dari atas ke bawah dimulai dari seri HX yang merupakan CPU monsternya Intel nih untuk varian mobile, yang sebenarnya ini ditujukan untuk kelas extreme enthusiast, kemudian overclocker, dan juga professional user. Maka dari itu konfigurasi core tertingginya di sini bisa mencapai 24 core 32 thread. Dan fakta menariknya, seri HX ini menggunakan die yang sama dengan varian desktopnya. Jadi ya bisa dikatakan secara spek dari Core i5 sampai Core i9 ya 1:1 dengan CPU desktop Intel Core generasi ke-13. Oke, selanjutnya ada seri H yang merupakan CPU yang juga masih difokuskan untuk kejar performa, namun lebih difokuskan sih untuk para gamers dan kreator. Sehingga secara konfigurasi ya nggak kalah tinggi, yaitu mencapai 14 core 20 thread. Kemudian ada juga nih seri P, nah ini nih seri terbaru sejak generasi ke-12 lalu. Yang di sini Intel coba membawa CPU rendah daya tapi masih tetap punya performa yang kencang. Maka dari itu ditargetkan untuk para eksekutif muda atau pekerja kantoran yang perlu alat tempur tapi dikemas dalam laptop yang tipis. Maka dari itu masih memiliki konfigurasi core yang cukup mirip seperti seri H, yaitu 14 core 20 thread. Terakhir nih, ada seri U yang merupakan CPU yang difokuskan untuk mengejar efisiensi daya. Jadi diperuntukkan untuk user yang butuh laptop untuk kebutuhan sehari-hari yang memang awet baterai. Dengan begitu memiliki konfigurasi 10 core 12 thread dengan jumlah e-core yang lebih dominan dibanding seri-seri lainnya. Nah, menariknya semua seri Intel Core generasi ke-13 mobile menggunakan arsitektur yang sama. Sehingga teknologi seperti hybrid core yang sudah eksis ya semenjak generasi sebelumnya, lalu juga dukungan seperti memori DDR5, kemudian konektivitas Wi-Fi 6E hingga port Thunderbolt 4, itu semua dimiliki oleh semua seri CPU Intel ini. Jadi tenang aja nih, semua CPU Intel Core generasi ke-13 mobile mendapatkan keadilan sosial. Oke, CPU Intel Core generasi ke-13 yang dipakai di sini adalah Intel Core i5 13500H. Yap, CPU seri H dari Intel yang biasanya difokuskan untuk kejar performa. Jadi umumnya sih ditemukan pada laptop-laptop gaming, tapi ternyata laptop setipis ini cukup pede menggunakan CPU Intel Core i5 13500H. CPU ini memiliki konfigurasi 12 core 16 thread, yang terdiri dari 4 P-core dan 8 E-core. Kemudian memiliki boost clock hingga 4,7 GHz untuk P-core-nya dan 3,5 GHz untuk E-core dengan konfigurasi TDP 45 Watt hingga maksimumnya bisa mencapai 95 Watt. Lalu tak lupa CPU ini ditemani integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit yang nanti juga akan gua tes nih performanya. Nah, tentunya CPU Intel laptop ini memiliki badge Intel Evo nih, yang artinya laptop ini diberi sertifikasi karena memiliki teknologi dan fitur-fitur berikut ini nih. Yang kayaknya sih kalau gue sebutin satu-satu bakal banyak banget dan gak habis-habis nih videonya nanti. Intinya sih konsep Intel Evo ini cukup simpel. Kita tahu kan banyak sekali brand partner yang merilis laptop dengan CPU Intel ini. Yang walaupun di atas kertas Intel Core generasi ke-13 itu banyak sekali dukungan teknologinya, tapi ada beberapa dari teknologi tersebut yang menjadi opsional tergantung dari budget dan target pasar laptop tersebut. Sehingga ada ekspektasi seperti dikiranya ada, taunya nggak ada fiturnya. Nah, dengan Intel Evo, Intel ini tuh ingin memberikan jaminan ekspektasi kepada calon user terhadap kelengkapan teknologi dan fitur-fitur yang dimiliki Intel Core generasi ke-13 ini.
Misalnya aja di sini gue contohkan nih beberapa hal yang wajib ada di Intel Evo. Yang pertama yaitu menyala secara instan dan memiliki biometric scan. Nah, bisa dilihat dari posisi layar tertutup, laptop ini bisa menyala dengan instan, serta face recognition-nya sebagai fitur biometric scan di sini mampu mendeteksi wajah gua dengan cepat. Yang kedua, punya daya tahan baterai yang awet bisa sampai 9 jam dan fast charging 30 menit itu untuk penggunaan 4 jam. Nah, laptop ini punya kapasitas baterai 73 Wh yang setelah gua tes saat streaming video 1080p dari 100 ke 10%, ternyata bisa bertahan selama 9 jam 19 menit. Tentu sangat sesuai klaim sekali nih. Dan untuk kecepatan chargingnya di sini dilengkapi power adapter Type-C 100 watt yang selama 30 menit bisa mendapatkan 60% kapasitas baterai. Dan untuk sampai full charge yaitu butuh waktu hingga 1 jam 12 menit. Dengan catatan kondisi defaultnya itu fitur rapid charge atau fast chargingnya sudah aktif pada laptop ini. Dan yang ketiga adalah kualitas webcam dari laptop Intel Evo itu harus memiliki suara dan video yang jernih. Dan kalian bisa nilai sendiri nih apakah kualitas dari audio dan visualnya sudah cukup bagus untuk kalian lihat dan dengar. Nah, kemudian nih, fitur yang paling baru ada di Intel Evo kali ini, yaitu adalah Intel Unison. Yang mana ini fitur memungkinkan kalian untuk menghubungkan smartphone ke PC. Namun bukan kayak ya kalian colok kabel doang, karena di sini tuh smartphone kalian seolah-olah terintegrasi langsung ke PC kayak kalian menggunakan satu ekosistem software yang sama. Dan smartphone-nya itu bisa Android atau iOS. Nah, caranya gampang, kalian tinggal unduh aja aplikasi Intel Unison pada smartphone kalian dan tinggal scan QR aja pada laptop Intel Evo yang kalian gunakan. Lalu kemudian tinggal ikuti aja tuh step-step yang diminta. Oke, di sini gue kasih contoh aja nih. Misalkan mau kirim file dari smartphone ke PC atau sebaliknya. Seperti misalnya mengirim file dokumen, kemudian hasil screenshot dari layar PC, hingga foto yang baru aja diambil dari smartphone kita nih. Nah, serta Intel Unison juga bisa langsung mengakses galeri smartphone kalian dan tinggal pilih aja tuh foto atau video yang ingin kalian akses lewat PC. Jadi ini benar-benar kerasa banget smartphone sama PC itu dalam satu ekosistem. Dan sekali lagi ini tidak terbatasi harus smartphone Android A atau brand B. Ya pokoknya bebas lah mau smartphone Android kalian itu apa. Dan juga bisa pada smartphone iOS. Serta tentunya fitur Intel Unison ini hanya eksklusif tersedia di laptop dengan Intel Evo saja. Kemudian contoh terakhir fitur yang wajib ada pada laptop Intel Evo yaitu di sini konektivitas Wi-Fi 6E dan laptop ini juga sudah punya. Kemudian ketersediaan Thunderbolt 4 yang pada laptop ini juga sudah menyematkannya pada salah satu USB Type-C-nya. Nah, untuk spesifikasi lainnya dari laptop ini seperti pada layar, khusus varian yang gue pegang ini sih memiliki ukuran 14,5 inch dengan resolusi 2560x1600, serta memiliki refresh rate 90 Hz dan panel yang digunakan adalah IPS. Layarnya ini sih belum touchscreen dan hanya bisa ditekuk 180 derajat aja. Tapi juga Lenovo menyediakan varian touchscreen-nya yang di atas kertas sih punya spek layar yang lebih tinggi dari varian yang gue pegang ini. Nah, untuk materialnya laptop ini sih mostly menggunakan material metal dan juga bobotnya cukup ringan yaitu hanya 1,5 kg aja. Jadi enak nih untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk RAM di laptop ini menggunakan RAM 16GB dual channel LPDDR5 5200 MHz. Jadi ya jenis RAM ini non-upgradable. Dan untuk storage yaitu di sini adalah SSD NVMe Gen 4 x 4 berkapasitas 512GB. Yang speednya sendiri sih udah beneran full NVMe Gen 4. Lalu untuk speaker ya di laptop ini ada 4 buah, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Yang sepertinya sih menjadi subwoofer nih untuk speaker yang di bawahnya, karena bassnya itu kerasa banget pada speaker laptop ini. Yang paling menarik dari laptop ini dan bikin gua norak sendiri adalah backlit keyboard. Laptop ini ternyata bisa nyala otomatis kalau cahaya ruangan lagi minim. Coba deh kalian komen di sini, ada nggak sih laptop lain yang bisa kayak gini? Karena gue baru pertama kali lihat nih fitur kayak gini. Jadi kalau agak norak ya mohon maaf ya guys.
Oke, selanjutnya kita akan tes performa dari Intel Core i5-13500H pada laptop ini. Bagaimana nih laptop setipis ini bisa menghandle-nya? Pertama kita lihat dulu skor Cinebench dari Intel Core i5-13500H. Kebetulan laptop ini memiliki 3 mode power, dan hasil base score-nya CPU ini mampu menyentuh 14 ribuan. Yang mana menurut gue ini adalah hasil yang cukup impresif, mengingat 2-3 tahun lalu ini adalah skor yang hanya bisa diraih pada sebuah CPU laptop gaming atau bahkan sebuah CPU desktop sekelas 8 core. Kemudian bisa dilihat nih hasil loop Cinebench R23-nya pada tiap-tiap mode power. Nah, berikut juga nih hasil log dari HW Info ketika tes multicore Cinebench R23. Nah, Intel Core i5-13500H pada laptop ini tercatat bisa memiliki package power yang burst hingga 80 watt pada 1 menit pertama. Lalu kemudian sustain sekitar 55-60 watt, yang secara average sih selama 10 menit tercatat ada di 57 watt. Tentu kalau kita peras performanya secara maksimal ya CPU ini bisa menyentuh 90 derajat lebih. Ya sebenarnya sih ini masih sangat aman sekali untuk CPU-CPU modern saat ini. Tapi kalau kalian parno ya bisa sih di set ke mode silent supaya suhunya stay di 75 derajat aja. Kemudian untuk clock speed multicore pada CPU ini ya di menit-menit awal peak core-nya bisa meraih hingga 4 GHz lebih. Lalu kemudian sustain sekitar 3,8 GHz dan untuk pada e-core-nya di menit-menit awal itu bisa sampai 3,1 GHz dan kemudian sustain di sekitaran 3 GHz saja. Nah, untuk hasil tes single core-nya bisa dilihat sebagai berikut. Pada workload ini package power-nya hanya di 16 watt aja. Lalu untuk suhu, tenang aja nih, nggak bakal tinggi-tinggi amat. Dan tentu clock speed single core-nya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, kemudian kita lanjut ke penggunaan real sehari-hari yang di sini gue tes pada sebuah software productivity video editing yaitu DaVinci Resolve. Di sini hasilnya sih cukup oke ya untuk ekspor video 4K, mengingat integrated GPU Intel itu kan sudah mendukung fitur Intel QuickSync. Kemudian juga gue tes pada project BMW pada Blender. Di sini khusus 3D rendering sih hanya bisa diproses menggunakan CPU saja, sebab integrated GPU Intel Iris Xe itu belum mendukung One API. Jadi di sini tidak bisa menggunakan GPU acceleration. Walaupun begitu, kita juga nggak bisa anggap remeh integrated GPU milik Intel ini, sebab ternyata performanya cukup mampu juga nih dipakai nge-game. Di sini gue tes semua game pada resolusi 1080p dimulai dari game Valorant dengan preset low. Ternyata di game ini bisa nyentuh hampir 200 fps pada laptop ini nih. Kemudian pada game Dota 2 dengan preset fastest tapi render scale-nya gue set di 100%. Game ini masih bisa mendapatkan nyaris 100 fps, yang gue rasa sih ini masih cukup nyaman ya untuk nge-game kompetitif, apalagi masih bisa memaksimalkan refresh rate layar laptop ini. Lalu kita lanjut ke game Genshin Impact dengan preset medium plus resolution scale-nya gue set di 1 kali, dan ternyata masih bisa dapat fps yang cukup playable di laptop ini. Dan gak cuma sampai situ aja, gue juga men-challenge laptop ini untuk main game AAA, seperti misalnya Resident Evil 4 Remake, yang ternyata masih bisa mendapatkan 30 fps di 1080p, yang mungkin masih akan nyaman nih bagi kalian yang terbiasa main game pada konsol. Lalu juga gue tes pada game Shadow of the Tomb Raider, yang sekali lagi pada game ini juga masih bisa mendapatkan FPS kualitas konsol, yang menurut gue ini nggak begitu buruk untuk sekelas laptop yang mengandalkan integrated GPU. Oh ya, gak lupa juga nih, kalau kalian mau dapetin FPS yang lebih oke pada game AAA, kalian bisa aktifin fitur Intel XeSS jika memang tersedia. Yang mana gue rasa sih ini fitur sangat membantu sekali mendapatkan ekstra FPS. Nah, di sini gue tidak menyangka nih kali ini CPU seri H dari Intel sudah bisa dipadukan dengan laptop setipis ini. Dan secara performa juga Intel Core i5-13500H itu masih bisa dimaksimalkan, yang mana skor seperti ini 2-3 tahun lalu itu adalah skor yang hanya bisa diraih pada CPU laptop gaming atau bahkan CPU desktop sekelas 8 core. Yang sekarang kayaknya sih sudah bisa ya di-packaging menjadi laptop setipis ini tanpa mengorbankan performa hingga daya tahan baterai yang awet. Jadi gue rasa laptop seperti ini cocoknya buat seorang content creator, sebab performa CPU dan integrated GPU-nya bisa diandalkan untuk video editing sebab ada fitur Intel QuickSync-nya.
Kalaupun konten kalian berupa tulisan, ya gue rasa laptop ini juga masih cocok karena resolusi layarnya lumayan tajam, jadi nyaman banget untuk melihat teks. Dan juga daya tahan baterainya sangat awet banget, yang mana kalau ngikutin jam kerja kantor, ya ini udah bisa menjamin untuk dipakai seharian tanpa ngecas. Kalaupun perlu ngecas, ya ngisinya sih juga udah cepet banget di laptop ini. Dan gue rasa fitur Intel Unison adalah penambahan yang cukup fresh nih pada Intel Evo di CPU Intel Core generasi ke-13 mobile kali ini. Dan fitur seperti ini ternyata sangat membantu sih, misalnya seperti gue yang terkadang si brand itu suka kirim briefing produk atau minta script video dari gue. Yang mana saat-saat seperti ini tuh gue memerlukan akses dari kedua device. Nah, dengan adanya Intel Unison ini tentu mempermudah hidup gue banget buat tektokan antara smartphone dan PC. Dan untuk laptop seperti Lenovo Yoga Pro 7i ini bisa kalian dapatkan hanya 15 jutaan aja. Bahkan untuk varian Intel Core i7 13700 hanya pun juga masih di 17 jutaan. Yang gue rasa sih harganya ini masih sangat masuk akal sekali untuk fitur-fitur yang sudah diberikan. Nah, kemudian ada titipan pesan nih dari Intel. Kalau buat kalian yang suka giveaway, pastikan juga follow akun Instagram resmi Intel di @intel_Indonesia. Karena di sana akan ada banyak sekali activity untuk mendapatkan berbagai macam giveaway dari mereka. Ya lumayan lah untuk mengisi waktu luang daripada gabut nggak dapat apa-apa, di sini kalian bisa dapetin giveaway. Oh ya, satu lagi nih, kalau Intel lagi ngadain promo untuk setiap pembelian laptop mereka selama bulan Agustus ini. Jadi kalau kalian penasaran bisa cek link yang udah gua taruh di deskripsi. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadli dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.